Halo teman-teman, perkenalkan saya Joy Ricardo Siahaan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa, akan mempresentasikan materi kepemimpinan serta keterkaitannya dengan potensi diri dan perilaku organisasi. Untuk topik yang akan dibahas adalah, yang pertama adalah kepemimpinan, kedua fungsi kepemimpinan, ketiga potensi diri, keempat jendela Johari, kelima keterkaitan kepemimpinan terhadap pengembangan diri, keenam, keterkaitan kepemimpinan terhadap perilaku organisasi. Kepemimpinan. Menurut para ahli, kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah kesanggupan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan secara antusias. Dengan kata lain, pengertian dari kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang dan menyediakan tempat kepada mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan. Dalam fungsi kepemimpinan terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah planning and decision making. Yang kedua adalah organizing. Yang ketiga adalah controlling. Dan yang terakhir adalah actuating. Dalam planning and decision making, menetapkan arah dan sasaran organisasi, dan menentukan cara untuk mencapainya. Sedangkan organizing, proses menggabungkan dan menyelaraskan kegiatan dan sumber daya secara sistematik. Dalam hal controlling, membina dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah actuating, memantau dan melakukan penyesuaian terhadap kegiatan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya adalah potensi diri. Potensi diri adalah segenap kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu atau seseorang, sehingga bila dikembangkan memungkinkan seseorang atau individu tersebut mencapai prestasi tertentu. Potensi diri terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah physical potential. Potensi ini berasal dari anggota tubuh untuk memenuhi kepentingan. Yang kedua adalah mental potential intelektual. Potensi kecerdasan yang ada pada otak untuk menganalisa, menghitung, merencanakan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah social potential emotional. Potensi kecerdasan yang ada pada otak untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Yang keempat adalah mental potential spiritual. Potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego ataupun jiwa sadar manusia. Untuk physical potential, ini bisa dipenuhi dengan cara seperti berolahraga. Untuk mental potensial intelektual, bisa dipenuhi dengan cara belajar, membaca buku, ataupun sharing knowledge. Sedangkan sosial potensial emosional bisa dipenuhi dengan adanya interaksi dengan orang lain. Untuk mental potensial spiritual bisa dipenuhi dengan beribadah. Untuk potensi diri, terkadang setiap individu tidak mengetahui apa yang menjadi potensi dirinya. Juga bisa mengetahui apa yang menjadi potensi diri orang lain ataupun sebaliknya. Maka dari itu, ada yang disebut dengan jendela Johari. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu. Dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada individu. Pada tahun 1955, Joseph Luft dan Harrington Ingham menciptakan teknik jendela Johari untuk membantu orang lain agar lebih memahami hubungan dengan diri sendiri dan orang lain yang lebih baik. Terdapat 4 kuadran. Yang pertama adalah diri terbuka ataupun open self. Kuadran ini adalah hubungan antara sesuatu yang dikenal orang lain
dan juga dikenal oleh diri sendiri. Dalam arti, hal yang saya ketahui dan orang lain juga mengetahuinya. Yang kedua adalah diri buta atau blind self. Kuadran ini adalah hubungan antara dikenal orang lain, tapi tidak dikenal oleh diri sendiri. Dengan kata lain, saya tidak tahu apa tentang diri saya, tetapi orang lain mengetahuinya. Kuadran yang ketiga adalah diri tersembunyi atau hidden self. Dikenal diri sendiri dan tidak dikenal oleh orang lain. Artinya adalah ada sesuatu hal yang hanya saya sendiri yang mengetahuinya dan orang lain tidak. Sedangkan untuk kuadran yang keempat adalah diri tidak dikenal atau unknown self. Tidak dikenal oleh orang lain dan juga tidak dikenal oleh diri sendiri. Artinya adalah potensi yang saya miliki tidak saya ketahui dan orang lain pun demikian. Sehingga untuk dapat memenuhi apa yang menjadi potensi diri saya, dari keempat hal ini atau keempat diagram ini memiliki treatmentnya masing-masing. Selanjutnya adalah keterkaitan kepemimpinan terhadap pengembangan diri. Menurut pandangan psikoanalis Homo Volens, manusia itu berperilaku merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia. Yang pertama adalah insting dominan atau komponen biologis. Yang kedua adalah ego atau komponen psikologis. Yang ketiga adalah superego atau komponen sosial. Untuk insting dominan, dorongan biologis manusia ataupun pusat insting seperti hawa nafsu, egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau tahu tentang keadaan. Untuk insting dominan ini adalah insting dominan yang pada umumnya dimiliki oleh hewan, yang dimana hewan hanya memikirkan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berkembang biak, dan bagaimana mereka mempertahankan hidup. Selanjutnya adalah ego. Ego adalah mediator antara hasrat ewani dengan tuntutan rasional atau realistik, bergerak berdasarkan prinsip yang realitas, atau bisa disebut dengan reality principle. Untuk ego ini adalah komponen psikologis yang dimana hubungannya antara manusia yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah superego, komponen sosial. Dorongan untuk patuh pada norma sosial dan kultural masyarakat. Untuk superego ini adalah bagaimana manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hubungannya antara kepemimpinan terhadap pengembangan diri adalah dalam kepemimpinan sangat diperlukan pengembangan diri, baik itu pengembangan diri secara pribadi ataupun pengembangan diri kepada orang lain. Pengembangan diri secara pribadi bisa memenuhi 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, dan yang ketiga adalah attitude. Skill adalah kemampuan atau ability, knowledge adalah pengetahuan, sedangkan attitude adalah sikap. Yang terakhir adalah keterkaitan kepemimpinan terhadap perilaku organisasi. Keterkaitan kepemimpinan terhadap perilaku organisasi berhubungan dengan fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama adalah tanggung jawab. Menjamin agar kemampuan pribadi dan kelompok berkembang dan kelompok menjadi bergairah. Yang kedua adalah proses. Dalam proses terdapat 3 hal. Yang pertama adalah memberi arah atau orientasi masa depan. Yang kedua adalah menyelaraskan kegiatan dan anggota. Dan yang ketiga adalah memberi motivasi. Dan yang terakhir adalah sasaran. Pada sasaran di mana kelompok yang produktif, loyal, dan bergairah, serta mencapai target dalam prosesnya.
Dalam hal inilah yang menjadi fungsi dari kepemimpinan dalam perilaku organisasi. Pernyataan ini sesuai dengan hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow, yang dimana aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dari kebutuhan manusia. Sehingga disinilah peran kepemimpinan untuk memenuhi aktualisasi diri dari setiap anggotanya. Demikianlah materi presentasi saya mengenai kepemimpinan serta keterkaitannya dengan potensi diri dan perilaku organisasi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di materi kepemimpinan dan perilaku organisasi berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.